Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sania dengan NIM 23029092, ingin memberikan penjelasan mengenai perbaikan ujian akhir semester untuk mata kuliah Aljabar Linear Elementer. Untuk soal nomor 1, di mana let A equals matriks 1, 6, 6, 2, 1, 2, 6, 2, 1. For the questions is A. Find eigenvalues or nilai eigen and eigenvector of a matrix A. Jadi untuk menemukan nilai eigen, we can use determinant formula atau bisa kita menggunakan rumus dari determinan. Di mana rumus determinan ini adalah determinan lambda I atau lambda identitas dikurangi matriks A sama dengan 0. Nah, jadi pada hasil rumus determinan kita ini, kita bisa menemukan persamaan karakteristiknya. Nah, kalau lambda I dikurang A sama dengan matriks identitas lambda dikurangi matriks A, di mana menghasilkan lambda kurang 1, min 6, min 6, min 2, lambda kurang 1, min 2, min 6, min 2, lambda kurang 1. Nah, setelah mendapatkan matriks determinan lambda I kurang A, kita determinankan matriks tersebut. Nah, kita bisa memberikan hasil determinannya melalui dua cara. Yang pertama bisa dengan metode Sarus, lalu yang kedua bisa menggunakan minor cofactor. Nah, di sini saya menggunakan minor cofactor, di mana lambda kurang 1 memiliki minor lambda kurang 1 min 2 lambda kurang 1 ditambah 2 minornya min 6 min 2 lambda kurang 1 dikurangi 6 min 6 lambda kurang 1 min 2. Nah, setelah memberikan operasi ini, di sini kita bisa memberikan perkalian antara lambda kurang 1 dikali lambda kurang 1 dikurangi min 2 dikali min 2. Nah, dari hasil ini bisa kita lihat lambda kurang 1 dikali lambda kurang 1 kuadrat, karena ini perkalian, dikurangi 4, min 2 kali min 2 sama dengan 4, lalu ditambah 2 dikali min 6 kali lambda kurang 1, min 6 lambda kurang 6, lalu kita kurangi dengan min 2 kali min 6 sama dengan 12. Tetapi karena dikurangi maka dia min 12. Lalu min 6 ada matriksnya min 6 kali min 2, lalu 12 dikurangi dengan lambda kurang 1 dikali min 6. Didapat 12 tambah 6 lambda dikurangi 6. Nah, bisa kita selesaikan operasi berikut ini, maka didapatkan persamaan karakteristiknya sebagai berikut. Di mana persamaan karakteristiknya adalah lambda pangkat 3 dikurangi 3 lambda kuadrat dikurangi 49 lambda dikurangi 45. Nah, karena persamaan karakteristiknya merupakan pangkat 3, kita tentunya bisa menentukan akar-akarnya. Tetapi kita bisa gunakan metode Horner untuk lebih memudahkannya sesuai dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Lalu di sini kita masukkan koefisiennya masing-masing di sini. Kita cobakan dengan min 1. Di sini kita dapat koefisiennya 1, min 3, min 4, 9, min 4, 5. Nah, kalau bisa di sini kita turunkan 0, 1 tambah 0, 1 dikalikan min 1, kita letakkan di sini, dikalikan min 1, min 1, 3 min 3 ditambah min 1 min 4 dikali min 1, 4, min 4, 9 ditambah 4 min 4, 5 kali min 4, 1, 4, 5, maka didapat 0 akhirnya. Nah, lalu kita mendapatkan persamaan x kuadrat dikurangi 4 lambda dikurangi 45. Dimana di sini kita bisa mencari dan melihat akar-akar dengan lebih mudah karena pangkat tertingginya adalah 2. Dimana lambda 2-nya di sini 9 dan lambda 3 sama dengan min 5. Dan untuk lambda 1-nya kita menggunakan pembagi dari metode Horner tadi. Nah, lambda di sini merupakan nilai eigen yang ditanyakan dalam soal tersebut. Nah, untuk pertanyaan kedua pada soal A ini adalah find eigenvector of matrix A. Jadi, cara menentukan vektor eigen dari soal ini adalah kita masukkan nilai eigen tadi, di mana kita memiliki 3 nilai eigen, yaitu nilai eigennya min 1, 9, dan min 5. Lalu untuk yang pertama, kita masukkan nilai eigennya 1 adalah min 1 ke dalam matriks
ke dalam matriks ini. Lambda kurang 1, min 2, min 6, min 6, lambda kurang 1, min 2, min 6, min 2, lambda kurang 1. Maka didapatkan hasilnya adalah min 2, min 6, min 2, min 2, min 2, min 6, min 2, min 2. Dikalikan X1, X2, X3 sama dengan 0, 0, 0. Nah, lalu matriks ini kita cari OBE-nya, di mana hasil dari OBE-nya itu akan kita dapatkan eigenvektornya, vektor eigennya. Di sini kita bisa tahu bahwa ini adalah OBE dari matriks tadi. Dan kita dapatkan di sini baris pertamanya X1 dikurang X3 sama dengan 0, di mana X3 sama dengan T, lalu X1 sama dengan plus T. Di sini kita misalkan X1-nya sama dengan T. X1, X2, X3 sama dengan T, 0, T sama dengan T, kita keluarkan T-nya maka 1, 0, 1. Di sini untuk yang kedua ada X2 dikurangi 4X3. Kita misalkan X3-nya sama dengan T, maka X2-nya sama dengan 4T. Maka kita dapatkan di sini T sama dengan 0, min 4, 1. Jadi vektor eigennya untuk lambda 1 sama dengan min 1 adalah 1, 0, 1, dan 0, min 4, 1. Atau karena dia memiliki dua vektor eigen, kita bisa menyederhanakannya atau kita bisa membuatnya lebih padu untuk bisa memudahkan untuk soal berikutnya untuk mencari diagonalisasinya, di mana yang ada rumus A sama dengan P, matriks P dikali diagonal dikali matriks P inverse. Nah, di sini kita bisa mendapatkan basis eigenvektornya. Untuk nilai eigen yang kedua sama dengan 9, sama seperti tadi, kita dapatkan nilai matriksnya di sini adalah ini, lalu kita kalikan dengan X1, X2, X3 sama dengan 0. Lalu matriks ini kita carikan OBE-nya, sehingga mendapatkan hasil OBE-nya adalah 1, 0, min 1, 0, 1, min 1, 0, 0, 0. Di sini kita misalkan juga sebelum itu kita akan mendapatkan X1 dikurang X3 sama dengan 0, di mana X1 sama X3. Nah, untuk yang kedua juga sama seperti itu, X2 dikurang X3 sama dengan 0, X2 sama dengan X3. Nah, di sini kita bisa misalkan X3 sama dengan T, lalu kita akan mendapatkan X1, X2, X3 sama dengan T, 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 karena X1 sama X3 tadi, X2 sama dengan X3, sedangkan X1 sama dengan T. Nah, lalu kita keluarkan T-nya, maka didapat vektor eigennya 1, 1, 1. Dan ini adalah vektor eigen untuk lambda 2 sama dengan 9. Nah, untuk lambda 3 sama dengan min 5, sama seperti tadi, kita dapatkan matriksnya dulu, lalu kita kalikan dengan X1, X2, X3 sama dengan 0, 0, 0, 0. Lalu matriks ini kita cari OBE-nya. Hasil mencari OBE tersebut, kita misalkan dengan T. Lalu dari sini, ini adalah hasil OBE-nya. Lalu dari hasil OBE-nya kita pindahkan ke sini, di mana X1 ditambah 4/3 X3 sama dengan 0. X1 sama dengan min 4/3 X3. Lalu untuk yang kedua ada X2 dikurang X3 sama dengan 0. X2 sama dengan X3. Nah, untuk yang pertama kita misalkan X3 sama dengan T. Untuk X1 sama dengan min 4/3. Di sini kita dapatkan X1, X2, X3 sama dengan min 4/3T, 0T. Kita masukkan nilai X1 dan X3-nya tadi. Lalu kita keluarkan T-nya, min 4/3, 0, lalu 1. Nah, ini adalah vektor eigen pertama untuk lambda yang ketiga, di mana lambda ketiga adalah sama dengan min 5. Untuk X2 sama dengan T, kita masukkan juga X1, X2, X3-nya sama dengan 0, T, 0. Di mana kita keluarkan T-nya, maka didapat 0, 1, 0. Jadi eigenvektor untuk lambda yang ketiga ini adalah min 4/3, 1, 1. Nah, untuk memudahkan kita supaya ini tidak menjadi pecahan, kalikan semua vektor dengan skalar 3 agar kita mudah menghitungnya untuk rumus selanjutnya, sehingga kita mendapatkan eigenvektornya adalah min 4, 3, 3. For the next questions is find matrix P diagonalized of matrix A.
find matrix P diagonalize of matrix A, use formula A equals matrix P times matrix diagonal times matrix P inverse. Jadi di sini kita memiliki matriks A yaitu 1, 6, 6, 2, 1, 2, 6, 2, 1. Lalu kita memiliki matriks P yang dibentuk dari faktor-faktor eigen dari kolom di atas, di mana P sama dengan vektor 1, vektor 2, vektor 3. Kita gabungkan dari ketiga vektor itu menjadi sebuah matriks P. Nah, lalu di sini kita memiliki matriks diagonal. Matriks diagonal ini dibentuk dari nilai-nilai nilai-nilai eigen yang tadi. Dimana di sini min 1 sama dengan lambda 1, 9 sama dengan lambda 2, min 5 sama dengan lambda dari yang ketiga. Nah, di sini karena kita akan mencarikan nilai A ini, kita sudah memiliki nilai P, kita sudah memiliki matriks P, matriks D. Sedangkan kita belum memiliki matriks P inverse. Untuk langkah selanjutnya kita akan mencari nilai matriks P inverse. Untuk rumus nilai P inverse ini, kita memiliki 1 per determinan P dikali A join P. Untuk determinan P kita menggunakan minor cofaktor. Dari sini kita akan mendapatkan determinan P-nya adalah 35. Lalu untuk A join-nya kita gunakan juga minor cofaktor, tetapi untuk hasil minor cofaktor, dimana 1, 3, 3, 1, 3 kurang 3 sama dengan 0, lalu untuk seterusnya. Untuk hasil-hasil minor cofaktor minor ini kita akan menggabungkannya menjadi sebuah cofaktor, tetapi untuk tandanya kita kalikan dengan plus minus sehingga akan mendapatkan 0, 15, min 5, min 7, 7, 0, 7, min 3, 7, 13, dan 5. Nah, sedangkan A join tersebut merupakan koefisien dari A join tersebut adalah transpos dari cofaktor matriks P tadi. Sedangkan transposnya adalah 0, 15, min 5, min 7, 7, 0, 7, 13, 5. Karena kita sudah mendapatkan A join dan determinan, kita masukkan ke rumus P inverse-nya, di mana 1 per determinan P dikali A join P sama dengan 1 per 35 dikali 0, 15, min 5, min 7, 7, 0, 7, 13, 5. Kita akan mendapatkan 0, 3 per 7, min 1 per 7, min 1 per 5, 1 per 5, 0, 1 per 5, 13 per 35, 1 per 7. Karena kita sudah mendapatkan hasil P inverse, maka kita akan mencari rumus ini terlebih dahulu, di mana A sama dengan matriks P dikali matriks D dikali matriks P inverse. Untuk perkalian matriks P dikali matriks D, kita mendapatkan min 1, 4, min 1, 9, 9, 9, 20, min 15, min 15. Lalu kita kalikan dengan matriks P inverse. Matriks P inverse-nya adalah kita gunakan yang bentuk seperti ini agar tidak menyulitkan kita. Nah, untuk hasil perkalian ini, kita bisa melihat jalannya bisa seperti ini, di mana 1 per 35 dikali min 1 dikali 0, 9 dikali 15, 20 kali min 5. Akan didapatkan hasilnya 1 per 35 dikali min 1 dikali min 7, 9 kali 7, 20 kali 0. Akan didapatkan nilainya 2. Dan begitu juga seterusnya. Nah, hasil dari perkalian matriks PDP inverse ini akan membentuk matriks A, yaitu 1, 6, 6, 2, 1, 2, 6, 2, 1. Nah, matriks ini merupakan sama seperti soal awal, di mana hal ini membuktikan bahwa matriks A dapat didiagonalisasi. Next, untuk soal nomor 2 adalah let C minus 1 be a set of continuous function in minus 1, 1 with inner product integral from minus 1 to 1 fx gx dx for f, g element c minus 1, 1, let fx equals x square minus 19 and gx equals x cube. Find A hasil kali dalam f, g.
Jadi soal yang pertama adalah kita disuruh mencari hasil kali dalam dari F dan G. Di sini kita memiliki Fx dan Gx, maka untuk hasil kali dalamnya adalah hasil kali dalam Fx dan Gx. Untuk itu kita kalikan saja, di mana hasil kali dalamnya yaitu integral dari min 1 ke 1 untuk fx-nya adalah x1, x kuadrat dikurang 19 dikalikan gx, di mana gx di sini adalah x pangkat 3 dx sama dengan integral dari min 1 ke 1 menghasilkan x pangkat 5 dikurang 19x pangkat 3 dx. Nah, dari ini kita bisa pisahkan, bentuknya adalah integral min 1 ke 1 x pangkat 5 dx dikurangi 19 integral min 1 x pangkat 3 dx. Karena x5 dan x3 adalah fungsi ganjil dan integral fungsi ganjil di selang simetris terhadap 0 adalah 0, maka hasil kali dalam f G sama dengan 0 dikurangi 19 dikali 0 sama dengan 0. Nah, jadi hasil kali dalam F dan G ini sama dengan 0. Untuk soal yang kedua, kita disuruh mencari panjang vektor F dan panjang vektor G. Nah, ini sesuai dengan aturan hasil kali dalam, di mana panjang vektor F sama dengan akar dikali hasil kali dalam FF sama dengan sama dengan akar fx kuadrat, atau aturan hasil kali dalam panjang vektor G sama dengan akar hasil kali dalam GG sama dengan akar gx kuadrat. Untuk yang pertama kita akan mencari tentang panjang vektor F sama dengan akar fx kuadrat. Dalam hal ini kita bisa mencari berapa fx kuadrat tersebut, sehingga kita dapatkan fx kuadratnya adalah x kuadrat dikurangi 19 dikuadratkan menghasilkan x pangkat 4 dikurangi 38x kuadrat ditambah 361. Nah, hal ini bisa kita untuk selanjutnya kita cari hasil kali dalam FF, di mana integral min 1 sama dengan masukkan fx kuadrat tadi, yaitu x pangkat 4 dikurangi 38x kuadrat ditambah 361 dx sama dengan integral, kita pisahkan semuanya, x pangkat 4 dx dikurangi 38 integral min 1 x kuadrat dx ditambah integral min 1 ke 1 361 dx. Lalu kita hitung masing-masing hasil integralnya, maka didapat hasil kali dalam FF-nya sama dengan 2/5 dikurangi 38 dikali 2/3 ditambah 722 menghasilkan 10.456/15. Nah, di sini kita akan mendapatkan panjang vektornya sama dengan akar 10.456/15. Untuk selanjutnya kita cari panjang vektor G sama dengan akar Gx kuadrat. Yang pertama kita cari Gx kuadratnya dulu, di mana x pangkat 3 kita kuadratkan sama dengan x pangkat 6. Untuk hasil kali dalam G-nya sama dengan integral min 1 ke 1 x pangkat 6 dx sama dengan kita dapatkan 2/7. Jadi jadi panjang vektor F sama dengan akar 10.456/15 dan panjang vektor G sama dengan akar 2/7. Nah, untuk yang ketiga, untuk soal C pada nomor 2 ini, kita disuruh mencari kosin sudut antara F dan G. Nah, di sini kita bisa menggunakan rumus cos theta sama dengan hasil kali dalam FG dibagi panjang vektor F dikali panjang vektor G sama dengan 0 per akar 10.456/15 dikali panjang vektor G tadi, yaitu akar 2/7 sama dengan 0 per akar 20.912/105 sama dengan 0. Maka kita dapatkan cos theta sama dengan 0. Nah, cos theta sama dengan 0, maka tetanya kita dapatkan pi/2 sama dengan pi/2 atau 90 derajat.
For the next question is number 3. Let T R3 menuju R2 is transformasi linear, di mana transformasi 111 sama dengan 19,3, transformasi 112 sama dengan 27,5, transformasi 121 sama dengan 24,8. Untuk soal pertama adalah temukan T asal kali dalam X, Y, Z dan matriks linear transformasi. Karena T di sini adalah transformasi linear, maka kita bisa menuliskan Tx, Y, Z sama dengan X dikali T 100 ditambah Y dikali T 0,1,0 ditambah Z dikali T 001. Nah, ini merupakan basis standar untuk R3. Dari basis standar ini kita bisa memuat persamaan T11 sama dengan A tambah B tambah C sama dengan 19,3 untuk persamaan 1, T112 sama dengan A tambah B tambah 2C sama dengan 27,5 untuk persamaan 2. Untuk yang ketiga T sama dengan 121 sama dengan A tambah 2B tambah C sama dengan 24,8 untuk persamaan 3. Di sini kita gunakan permisalan X sama dengan T sama dengan X sama dengan T100, Y sama dengan T010, Z sama dengan T001. Dari sini kita eliminasi persamaan 2 dan 1 sehingga mendapatkan nilai C sama dengan 8,8. Nilai C tersebut kita masukkan ke dalam persamaan 3 sehingga mendapatkan persamaan keempat A ditambah 2B sama dengan 16,16. Nah, lalu dari persamaan 4 tersebut kita gunakan persamaan 1 A tambah B sama dengan A tambah B tambah 8,8 sama dengan 19,3 dapat A tambah B sama dengan 11,11 untuk persamaan 5. Lalu kita eliminasi persamaan 4 dan 5 sehingga didapatkan nilai B 5,5. Lalu masukkan nilai B-nya ke persamaan 5 didapat nilai A 6,6. Nah, dari sini kita bisa melihat bentuk umum. Kita bisa mendapatkan bentuk umumnya yaitu Tx, Y, Z sama dengan X dikali 6,6 ditambah Y dikali 5,5 ditambah Z dikali 8,8. Sehingga bentuk umumnya adalah Tx, Y, Z sama dengan 6X tambah 5Y ditambah 8Z sama dengan 6X ditambah 5Y dikurangi 8Z. Nah, sedangkan matriks linear transformasinya adalah 6, 6, 5, 5, 8, min 8. Nah, untuk yang B, T214. Kita masukkan Tx, Y, Z-nya atau T214 ini ke dalam bentuk umumnya tadi. Sehingga didapatkan T214 sama dengan 6 dikali 2 ditambah 5 dikali 1 ditambah 8 dikali 4, 6 kali 2 ditambah 5 kali 1 dikurangi 8,4. Sehingga didapatkan hasilnya adalah 49,15. Next, untuk soal nomor 4, let T R2 menuju R2 with transformasi X1, X2 sama dengan 22X1 dikurangi 11X2, lalu 22X1 dikurangi 44X2. Find char T and range T. Jadi jawabannya adalah dari pertanyaan ini kita bisa mengetahui bahwa T merupakan suatu transformasi linear dan kita bisa membuatnya menjadi bentuk seperti ini. Sehingga kita bisa mendapat persamaan satunya adalah 22X1 dikurangi 11X2 sama dengan 0 menjadi untuk persamaan 1. Lalu 22X1 dikurangi 44X2 sama dengan 0 untuk persamaan 2. Lalu kita eliminasi persamaan 1 sehingga didapatkan 2X1 sama dengan X2. Kita substitusi nilai X2 ini menuju persamaan 2, lalu didapatkan X1-nya 0. Nah, karena didapatkan X1-nya 0, kita masukkan ke persamaan 3 tadi, sehingga didapatkan X2 sama dengan 0. Nah, jadi solusi untuk char T sama dengan 0, 0. Next, untuk range T, untuk menemukan range T ini kita gunakan transformasi matriks A, di mana transformasi matriks A ini kita cari range T-nya yaitu ruang hasil dari T dengan mengambil dua vektor hasil transformasi dari basis.
di mana transformasi 1,0 sama dengan A kali 1, 0, kita dapatkan, di sini kita memiliki 22, lalu transformasi 0,1, A kali 0,1, kita miliki min 11, min 44. Lalu selanjutnya kita periksa apakah vektor-vektor ini linear independent. Misalnya, apakah min 11, min 44 sama dengan K dikali matriks 22, 22. Nah, jadi di sini from min 11 sama dengan min 11 per 22 kita dapatkan min setengah, lalu kita dapatkan juga min 44 per 22 sama dengan min 22. Nah, di sini kita dapatkan hasilnya berbeda dan tidak sebanding karena min setengah dan min 2 ini tidak sebanding. Jadi range T-nya ini adalah span dari matriks 22, 22 dan min 11, min 44. Karena terdiri dari dua vektor linear independen di R2, maka range T ini sama dengan R2. Untuk selanjutnya adalah soal nomor 5, di mana lead A equals matriks 1, 0, 0, min 1, dan matriks B equals 0, 1, 1, 0. Pertanyaan yang pertama adalah determine whether the matrix A, B, and AB are orthogonally diagonalizable. Answer. Jadi sebuah matriks simetris selalu ortogonal diagonalizable jika dan hanya jika matriks A sama dengan matriks A transpose atau simetris. Nah, di sini kita bisa mengetahui matriks A-nya sama dengan 1, 0, 0, min 1. Nah, jika kita transposkan juga, akan menghasilkan matriks yang sama juga. Maka kita dapatkan matriks A ini sama dengan A transpose. Demikian kita ketahui bahwa ini merupakan simetris. Jadi, matriks A adalah ortogonal diagonalizable. Nah, untuk matriks B juga seperti itu, di mana matriks B sama dengan 0, 1, 1, 0, matriks B transpose sama dengan 0, 1, 1, 0. Jadi kita dapatkan matriks B transpose sama dengan matriks B. Nah, hal ini dari sini kita ketahui bahwa matriks B juga ortogonal diagonalizable. Nah, matriks AB atau A kali B sama dengan 1, 0, 0, min 1, 0, 1, 1, 0 sama dengan perkaliannya adalah 0, min 1, 1, 0. Nah, kita transposkan tidak akan menghasilkan hasil yang sama dengan hasil perkalian AB tersebut. Maka matriks AB tidak simetris. Nah, karena tidak simetris, maka matriks AB tidak ortogonal diagonalizable. Untuk yang B, prove that even R and S are orthogonally diagonalizable, matrix product RS is not necessarily orthogonally diagonalizable. Answer. Jadi kita bisa menggunakan perumpamaan dari soal nomor 5A tadi. Nah, misalkan matriks A ini adalah matriks R, yaitu 1, 0, 0, min 1. Nah, matriks S adalah matriks B, yaitu 0, 1, 1, 0. Nah, sehingga kita dapatkan RS-nya juga sama dengan AB, yaitu 0, min 1, 0. Nah, karena RS perkalian matriks R dan S-nya tidak ortogonal diagonalizable, meskipun R dan S-nya ortogonal diagonalization. Untuk soal berikutnya nomor 6, let R3 has inner product hasil kali dalam UV equals 3U1V1 plus 5U2V2 plus 2U3V3 for every U equals U1, U2, U3, and V equals V1, V2, V3. Use the Gram-Schmidt, convert the basis. S sama dengan 110, 101, 011 into orthonormal basis. Jadi jawabannya adalah yang pertama, untuk langkah pertama kita jadikan U1 sama dengan V1 sama dengan 110. Karena U1 sudah sama dengan V1, maka kita bisa melanjutkan menormalisasikannya. Untuk menjadikan basis ortonormalnya, kita menggunakan rumus W1 sama dengan V1 per panjang vektor V1. Nah, panjang vektor V1 ini sama dengan akar hasil kali dalam V1 sama dengan akar 3 kali 1 kuadrat ditambah 5 kali 1 kuadrat ditambah 2 kali 0 kuadrat sehingga menghasilkan akar 8. Sehingga basis ortonormal untuk yang pertama ini adalah 1 per akar 8
1 per akar 8 di koma 0. Nah, untuk langkah kedua yaitu U2 sama dengan V2 sama dengan 101. Kita jadikan basis ortogonal terlebih dahulu. Nah, untuk basis ortogonal ini kita bisa menggunakan rumus U2 sama dengan V2 dikurangi hasil kali dalam V2 U1 per panjang vektor U1 atau hasil kali dalam V1 dikali dengan U1. Nah, kita masukkan ke dalam rumus sehingga kita mendapatkan basis ortogonalnya adalah 5 per 8 min 3 per 8 lalu 1. Untuk menjadikan basis ortonormal, kita juga menggunakan rumus W2 sama dengan V2 sama dengan V2 per panjang vektor V2. Sehingga kita akan mendapatkan basis ortonormalnya adalah 5 per akar 248 min 3 per akar 248 8 per akar 248. Nah, untuk yang ketiganya adalah U3 sama dengan V3 sama dengan V3 dikurangi hasil kali dalam U3 V2 per panjang vektor V2 kuadrat dikali V2 dikurangi V3, V1 per panjang vektor V1 kuadrat dikali V1. Kita masukkan ke dalam rumus sehingga kita akan mendapatkan basis ortogonalnya adalah min 20 per 31, 12 per 31, 30 per 31. Nah, dari basis ortogonal ini kita normalisasikan dengan rumus yang sama seperti tadi, sehingga didapatkan basis ortonormal untuk U3 sama dengan V3-nya adalah 0,1 per akar 7, 1 per akar 7. Nah, jadi basis ortonormal dari W1, W2, W3-nya di mana W1 sama dengan 1 per akar 8, 1 per akar 8 di koma 0. Nah, lalu untuk W2-nya sama dengan 5 per akar 248 di koma min 3, min 3 akar 248 di koma 8 per akar 248. Lalu W3-nya sama dengan 0,1 per akar 7, 1 per akar 7. Sekian video penjelasan mengenai perbaikan ujian akhir semester aljabar linear elementer saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.